Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan ngebahas sebuah anime isekai yang menurut gua tuh cukup gelap karena tuh temanya itu berbeda dengan anime isekai pada umumnya. Anime itu adalah Buta no Liver. Sebelum gua mulai pembahasannya, gua mau bilang kalau seandainya di pembahasan kali ini mungkin akan ada spoiler. Jadi buat lu yang emang niat mau nonton anime ini cuman gak mau kena spoiler, lu bisa langsung skip aja animenya. Lu bisa langsung skip aja videonya. Sebenarnya gue tuh nonton anime ini tuh udah lama ya, udah dari awal tahun 2025. Cuman baru kesampaian ngebahasnya itu sekarang. Awalnya waktu gue nonton ini anime, gue tuh ngiranya tuh ini anime tuh bakal kayak anime isekai pada umumnya gitu. Ceritanya itu ringan, terus berfokus kepada komedi, terus tiba-tiba di pertengahan itu si MC-nya dapat kekuatan overpower. Dan ternyata gua salah gitu. Dari awal sampai akhir ini anime kelar, MC-nya masih tetap jadi babi yang punya kesadaran manusia. Ya walaupun ntar di endingnya sih dia jadi manusia ya, balik lagi ke tubuhnya. Cuman untuk genre anime isekai, menurut gua tuh anime Buta no Liver ini tuh cukup berani gitu ngambil warna yang berbeda dengan anime isekai pada umumnya. Karena itu ketika nonton tuh gue padahal tuh sedikit berharap kalau seandainya tuh ceritanya tuh bakalan bagus. Cuman ternyata dari awal sampai akhir ketika gue tonton, entah kenapa gue merasa kurang puas gitu ketika nonton ini anime. Gue tuh ngerasa kayak semuanya serba nanggung, kayak mau dibikin tragedi kurang gitu, kalau misalnya mau ada komedinya juga kurang gitu. Kayak kalau seandainya Buta no Liver di kepala gua tuh serba nanggung. Nah, bagi lu yang misalnya belum tahu tentang anime Buta no Liver gitu. Jadi tuh anime ini tuh berfokus kepada seseorang manusia yang dia tuh tereinkarnasi. Tereinkarnasinya tuh bukan karena meninggal atau apa, dia terpanggil gitu. Jadi jiwanya itu masuk ke seekor babi. Nah, cuman kondisi di dunianya saat itu tuh ada kasus rasisme yang cukup parah. Jadi ada satu kaum namanya Yesma. Nah, dianya itu tuh kena rasis, yang rasisnya itu parah banget sampai mereka tuh diburu yang nanti tuh organnya, nggak organ sih, semua anggota tubuh termasuk organ, itu tuh dijual karena harganya tuh cukup mahal. Nah, si babinya ini dapat tugas pengawalan untuk mengawal salah satu Yesma untuk mencapai ke istana. Nah, intinya tuh kayak gitu. Hal pertama gitu yang menjadi pertanyaan gua bahkan sampai animenya ini kelar gitu. Kenapa tuan dari heroinnya, jadi heroinnya itu namanya Jess ya. Itu tuh nggak pernah digambarin, nggak pernah di-spill. Gua nggak tahu ya, apakah gua nggak tahu pertama ini si Butan Oliver ini diangkat dari apa. Cuman di animenya itu nggak pernah di-spill gitu. Bahkan sampai terakhir nih, sampai si Jess-nya yang mau pergi ke istana, berkelana, berpetualang sama si babi. Ini tuh juga nggak dikasih tahu gitu loh. Tuannya dari si Jess-nya ini siapa? Cuman kita tuh kalau dicerita di awal-awal, cuman ada rumah gede gitu kan, cuman kosong, tapi dari narasinya si Jess itu kalau di rumahnya itu ada orang. Cuman sampai terakhir si Jess ini mau pergi, itu tuh nggak pernah di-spill gitu. Tuannya Jess kayak gimana, terus perilakunya tuannya Jess ke Jess-nya itu kayak gimana. Kan karena rasis, apakah si tuannya ini yang rasis ke kaum Yesma atau si tuannya ini yang mendukung kaum Yesma tuh buat dilindungi gitu. Itu tuh nggak dijelasin sama sekali. Padahal kalau seandainya dibilang ini karakter yang nggak penting, banyak karakter yang nggak penting tuh di kota, tapi tetap digambar gitu, tetap di-spill gitu. Makanya gue bertanya-tanya gitu, bahkan sampai anime ini kelar. Kayak, ini gimana gitu, kok nggak digambarin? Padahal kalau seandainya mau ngebangun empati dari penonton untuk kaum Yesma ini, itu tuh menurut gua cocok banget make tuannya si Jess ini. Kayak, oh dari awal tuh udah ada diskriminasi dari tuannya gitu. Itu tuh menurut gua tuh cocok banget gitu kalau misalnya mau ngebangun rasa empati dari penonton ya. Terus juga itu terus juga di perjalanan-perjalanannya si Jess sampai menuju ke istana juga menurut gua nggak ada yang spesial ya, datar gitu. Lo kalau nonton ya cuman ada orang yang mau pergi ke istana, cuman di sepanjang perjalanannya tuh dia diburu gitu. Udah gitu, nggak ada yang spesial. Beneran, gua tuh hampir nggak inget
satu pun hal dari perjalanannya mereka gitu. Terus juga pas terakhir, pas ketemu raja, itu tuh kan si rajanya tuh ngasih tahu gitu, kenapa kaum Yesma tuh diburu, terus kenapa ada propaganda tentang kalau seandainya kaum Yesmanya itu diburu terus dijual harganya mahal. Terus juga kenapa kaum Yesma yang udah berusia remaja itu harus pergi ke istana, kan itu dijelasin sama rajanya. Cuman itu tuh dijelasinnya tuh juga nanggung, kalau kalau dari gua ya, dijelasinnya tuh juga nanggung. Kayak misalnya nih, kan dijelasin kenapa Yesma itu dari pokoknya adanya propaganda untuk ngeburu Yesma, terus sama Yesmanya itu ketika dewasa itu harus ke istana, itu kan agar untuk mengendalikan populasi dari kaum Yesmanya ini sendiri. Karena kaum Yesmanya ini dulunya itu di masa lalu, itu adalah seorang penyihir. Jadi pokoknya punya kekuatan sihir lah. Nah karena itu, mereka nih di dunia tuh berbuat kerusakan lah intinya. Berbuat kerusakan, sering perang. Nah makanya dibuatlah seperti itu agar populasinya itu bisa dikendalikan. Jadi kaum Yesma yang berhasil mencapai istana itu tuh kaum Yesma yang terpilih gitu kan. Nah cuman masalahnya kenapa yang tadinya gua bilang nanggung, itu tuh karena itu tuh cuman diceritain tuh sekilas gitu, nggak digambarin secara detail. Menurut gua nggak perlu detail-detail sih, gue sih berharap ada satu episode yang ngeceritain di masa lalu itu sebrutal apa kaum Yesma, hingga perlakuan diskriminasi itu pantas untuk mereka gitu. Kan ini tuh enggak gitu, enggak digambarin. Jadi gua tuh experience-nya tuh sebagai penonton tuh kayak ini tuh mau ngebandingin lebih better mananya tuh susah gitu. Kayak apakah lebih better kaum Yesmanya ini didiskriminasi, diburu, terus dibunuh gitu kan? Apakah lebih baik itu atau enggak ya udah biarin aja kaum Yesmanya ini dilindungin, populasinya berkembang, terus balik lagi ke masa lalu yang serba perang. Itu tuh karena nggak digambarin dengan jelas, jadi tuh gua tuh sebagai penonton waktu itu tuh nggak bisa ngejelasin mana yang lebih better gitu. Ya tetep gitu kayak ini tuh kesian kaum Yesmanya. Dan juga ya pas terakhir tuh ketika si Jess nih ketika dia berhasil nyampe ke istana kan, itu kan dia bisa minta sesuatu ke raja yang nantinya itu bakal dikabulin. Nah awalnya gua kira pas si Jess-nya itu minta biar si babinya ini balik lagi ke wujud manusia, ya seperti cerita-cerita anime klise pada umumnya. Rajanya ngabulin, terus entar si babinya ini bakal jadi manusia, terus akhirnya hidup damai gitu kan sama si Jess. Ternyata enggak ya, gue cukup salut sama autornya, dia konsisten buat cerita yang ya udah begini aja nih, gue maunya tuh kayak begini ya udah begini gitu kan. Biasanya kan ada autor yang enggak nih penonton kayaknya lebih suka begini, akhirnya dia belok ya. Makanya gue cukup 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 apresiasi ya sama autornya ya dari situ ya. Jadi tuh si rajanya ngabulin, dia bisa ngebuat si babinya ini seperti semula. Cuman dia tuh nggak bisa ngebuat si babinya seperti semulanya itu di dunianya Jess. Karena si rajanya tuh bilang kalau di dunianya asalnya si babi ini, si MC kita, itu tuh masih ada tubuhnya, cuman jiwanya nggak ada gitu. Ya pokoknya intinya tuh nggak bisa untuk dijadiin manusianya tuh di dunia Jess. Nah akhirnya ya udah endingnya si Jess-nya tuh hidup tenang di ibu kota kerajaan gitu lah, anggaplah itu ya. Di kota kerajaan, nah si babinya ya balik gitu, MC-nya balik ke wujud manusianya di dunia. Makanya gua tuh pas animenya ini selesai, itu tuh gua rasanya tuh kayak kurang puas gitu, beneran loh. Kurang puas, terus kayak walaupun di endingnya tuh dibuat open ending, gue tuh kayak aduh kok kayaknya tuh kurang puas. Di satu sisi tuh gue suka karena ceritanya beda sama anime-anime yang lainnya, jadi ada inilah pengalaman baru menonton anime isekai gitu kan. Cuman di satu sisi tuh gue kayak ngerasa pas animenya udah kelar tuh kayak kok kayak nggak enak gitu ya perasaan gue ya. Jadi menurut gue anime Buta no Liver itu tuh gue kasih rating itu 6 di My Anime List gue, karena menurut gua untuk nonton kan kalau di gua kan 6 itu untuk anime yang flat ya. Ya karena menurut gua tuh Buta no Liver tuh animenya flat banget gitu. Kayak nggak ada sesuatu yang bisa ngebuat lu tuh enjoy nontonnya. Gue sendiri pun pas nonton Buta no Liver sampai terakhir ya, sampai episode 12 itu tuh butuh niat dan tekad yang kuat gitu untuk menghabiskan anime ini. Karena tuh emang bukan anime yang enak ditonton gitu. Bahkan mungkin orang tuh kalau yang
sukanya anime-anime isekai yang standar gitu kan, itu bisa di-drop gitu di episode 2 atau 3 menurut gua. Cuman yang gua salut dari anime ini ya, yang bagusnya itu pas si Brace-nya itu mati tuh. Nah itu gua salut banget kayak, wah konsisten nih autornya nih. Biasanya kan kalau cerita-cerita anime isekai kayak gini kan ada Brace lagi kayak begini, terus sama-sama ke istana kerajaan. Nah terus pas di istana kerajaan tuh pas ketemu raja bisa ngabulin semua keinginan, si Brace-nya itu minta tubuhnya itu balik lagi normal. Ternyata enggak gitu, dibuat mati. Itu gua respect banget gua sama autornya. Cuman kalau dari gua ya, mungkin buat elu yang seandainya sukanya anime isekai yang normal, ini nggak rekomendasi banget gitu, karena ini bener-bener anime isekai itu yang beda. Intinya kalau buat lu yang sukanya itu anime-anime isekai yang biasa, ini tuh anime nggak rekomendasi banget. Cuman kalau seandainya lu mau nyobain warna baru dari anime isekai, lu bisa nonton anime ini. Ya mungkin segitu aja dari gua tentang anime Butan Oliver. Ya gua nggak tahu ini anime bagusnya di mana, mungkin dari lu semua yang nonton video ini ada yang, "Enggak Bang, gua ngeliat anime Butan Oliver tuh bagus aja gitu, ceritanya begini begini begini." Ya lu bisa dijelasin dan di komen. Coba komen.